Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman, selamat berjumpa kembali di channel Cerita Bola, channel yang menceritakan seputar sepak bola baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Jepang waspadai oleh Romaini sebagai jelmaan Yuya Osako, kunci timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Oke teman-teman, sebelum kita bahas jangan lupa di like, komen, dan subscribe channel ini, karena channel ini channel baru, channel yang memerlukan perkembangan, serta di share sebanyak-banyaknya, dan jangan lupa diaktifkan lonceng notifikasinya biar terus mengikuti channel Cerita Bola ini teman-teman. Timnas Jepang mewaspadai oleh Romaini striker timnas Indonesia. Gaya pemain striker timnas Indonesia ini seperti Yuya Osako setelah kalah dari Australia pada round ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Baru-baru ini Jepang akan menghadapi timnas Indonesia pada hari Selasa tanggal 10 Juni 2025 di Stadion Sepak Bola Kota Madia Suita atau di Osaka di Jepang. Timnas Indonesia sedang dalam performa terbaiknya setelah mengalahkan China dengan skor 1-0 dan mengamankan 4 di ronde keempat dengan menduduki peringkat keempat dengan mengoleksi 12 poin. Meskipun Jepang mengalahkan skuad Garuda dengan skor 4-0 dalam pertandingan terakhir di Gelora Bung Karno, Jakarta, timnas Indonesia saat ini adalah tim yang sama sekali berbeda dengan tambahan pemain naturalisasinya teman-teman. Dikutip dari media Jepang, topik smt.docomo.net.jp menyebut oleh Romaini, seorang penyerang serba bisa yang telah mencetak gol dalam 3 pertandingan berturut-turut sejak debutnya dan bermain untuk Oxford United di divisi kedua Liga Inggris. Ole Romaini adalah pemain tangguh yang akan menjadi ancaman besar bagi tim nasional Jepang. Ao Takahashi, seorang reporter Jepang, mengaku telah menyelidiki kemampuan oleh Romaini yang harus diwaspadai tim nasional Jepang. Menurutnya, gaya bermain oleh Romaini yang dapat digambarkan dalam satu kata sebagai Yuya Osako. Diketahui, Yuya Osako adalah pemain asal Jepang berposisi penyerang yang saat ini bermain untuk klub FC Köln di Bundesliga dan kini degradasi di divisi 2 2023-2024. Bermain oleh Romaini lahir dan dibesarkan di Belanda. Neneknya dari pihak ibu adalah orang Indonesia, sehingga ia menjadi incaran kebijakan penguatan naturalisasi timnas Indonesia teman-teman. Ia dipanggil ke skuad Garuda yang sedang sangat membutuhkan penyerang dan melakukan debutnya dalam pertandingan melawan Australia pada bulan Maret tahun ini. Ole Romaini dikaruniai fisik setinggi 185 cm, kuat dalam post play dan duel udara, memiliki insting mencetak gol yang tajam, menendang dengan akurasi dan power yang tinggi. Ia memiliki kemampuan menangkap bola-bola sulit tanpa kehilangan kontrol teman-teman, yang semuanya dibutuhkan oleh seorang penyerang tengah modern. Bahkan selama 2022-2023 di divisi utama Belanda saat bermain untuk Emmen, ia menunjukkan kemampuannya yang tinggi dengan mencetak 11 gol dan 1 assist dalam 33 pertandingan di Liga Inggris atau di Liga Inggris divisi kedua teman-teman. Meskipun performanya timnya buruk hingga terdegradasi, tuh si Ole Romaini penyerang timnas kita diwaspadai oleh timnas Jepang nanti saat bertanding ke tanggal 10 Juni di kandang Jepang teman-teman. Selain itu, pada debutnya melawan Australia, Ole Romaini mencetak 1 gol dalam pertandingan yang skornya dengan 4-0 teman-teman. Ia juga mencetak gol kemenangan di pertandingan melawan Bahrain dan
China dan menjadi penyelamat bagi timnas Indonesia. Si Ole Romeni ini teman-teman, banyak pemain yang baru pertama kali dipanggil atau baru pertama kali setelah sekian lama, sehingga Ole Romeni akan menjadi lawan yang sangat merepotkan bagi timnas Jepang yang masih memiliki masalah dengan kerjasama tim. Striker yang disebut kunci lolos ke Piala Dunia timnas Indonesia menurut Takahashi dengan kembalinya Marcelino Ferdinand yang dikenal dengan umpan yang tajam dan akurat. Ole Romeni mungkin memiliki lebih banyak peluang dalam pertandingan melawan Jepang. Diketahui dalam pertandingan melawan China, gelandang Marcelino Ferdinand absen karena terkena akumulasi kartu. Si Marcelino Ferdinand ini tidak bisa bermain teman-teman waktu kemarin melawan Cina karena akumulasi kartu kuning. Selain itu, pemain yang menjadi kunci lolos ke Piala Dunia oleh Romeni dan ketegasannya dalam mencetak gol bahkan dalam situasi yang sulit dan melawan timnas Australia adalah salah satu yang terbaik di Asia. Timnas Indonesia berusaha meraih kemenangan dalam pertandingan serius melawan Jepang. Meskipun Samurai Biru menurunkan pemain mudanya, Jepang sendiri masih belum pulih dari kekalahan mereka atas Australia dengan skor 1-0 teman-teman. Timnas Jepang kemarin dikalahkan Australia teman-teman di menit-menit terakhir atau di 90 menit terakhir. Sungguh sangat disayangkan teman-teman, timnas Jepang harus kalah dengan skor 1-0 oleh Australia di kandangnya sendiri. Seharusnya timnas Jepang menang Australia di kandang sendiri, entah mengapa kalah 1-0 sehingga timnas Indonesia harus mengubur mimpi lolos ke putaran Piala Dunia dengan sebagai tim di runner up, lolos langsung otomatis teman-teman. Sekarang dia tidak bisa, dia harus mengikuti putaran keempat di Piala Dunia 2026 ini jika ingin lolos. Sungguh sangat berat jika harus mengikuti ke putaran keempat. Oke teman-teman, menarik untuk dilihat apakah Jepang dapat menghentikan Ole Romeni yang dapat digambarkan sebagai Osako Yuya Indonesia. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah menonton. Mungkin cerita bola kali ini sampai di sini dulu tentang Jepang mewaspadai striker kita yaitu Ole Romeni sebagai jelmaan Yuya Osako yang main di Bundesliga teman-teman. Kunci timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026 itu tentang adanya striker timnas Indonesia itu Ole Romeni, kata jurnalis Jepang teman-teman. Oke teman-teman, terima kasih. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe channel ini, channel baru, channel yang membutuhkan perkembangan serta diaktifkan lonceng notifikasinya teman-teman biar bisa terus mengikuti channel cerita bola ini teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gapo Sepak Bola Indonesia.